Sobat Cuan, selamat datang ya di YouTube channel dari Stokno.id. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya Sobat Cuan. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu SRO, di video kali ini aku bakal kenalin nih lembaga penunjang di pasar modal. Apa sih lembaga penunjang di pasar modal? Oke, definisi dari lembaga penunjang pasar modal adalah badan atau institusi yang berfungsi sebagai pendukung dalam kegiatan jual beli dalam pasar modal. Fungsinya adalah untuk melayani pegawai serta masyarakat umum. Terus peran dalam lembaga pasar modal apa aja sih? Ini dia beberapa hal penting dari peran lembaga penunjang dalam pasar modal. 1. Memastikan stabilitas serta keamanan transaksi. Kedua, memfasilitasi emiten untuk melakukan IPO. Ketiga, menyediakan informasi. Keempat, memberikan layanan investasi kepada masyarakat umum. Jenis-jenis lembaga penunjang di Indonesia. Dalam pasar modal, lembaga penunjang di Indonesia cukup banyak. Beberapanya adalah Biro Administrasi Efek atau BAE, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Ini dia penjelasan dari 4 jenis penunjang pasar modal di Indonesia. Yang pertama adalah Biro Administrasi Efek atau BAE. Biro Administrasi Efek adalah salah satu lembaga penunjang pasar modal yang memegang peran penting di dalam penyelenggaraan administrasi perdagangan efek. Biro Administrasi Efek berfungsi dan bertujuan untuk menyediakan jasa bagi emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten, baik dari pasar perdana maupun sekunder. Tugas dan kewajiban dari BAE atau Biro Administrasi Efek. Yang pertama, menjaga, menyimpan, dan menempatkan efek terpisah satu sama lain serta menjamin keamanannya. Kedua, mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan, pembukuan data, dan keterangan tertulis yang meliputi antara lain efek emiten, jasa administrasi, dan manajemen BAE. Yang ketiga, menjaga dan membuat salinan dari catatan pembukuan. Oke, selanjutnya Bank Kustodian. Bank Kustodian adalah bank umum yang berperan sebagai pihak ketiga yang independen dan memiliki tanggung jawab dan menjaga atau mengawasi aset, termasuk menerima dividen bunga dan hak-hak lainnya, mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Tugas dari Bank Kustodian sendiri adalah: pertama, bertanggung jawab atas keamanan efek yang diserahkan kepada pihak lain. Yang kedua, mengasuransikan rekening efek terhadap resiko kerugian pemegang rekening dalam hal penjaminan. Contoh, perusahaan sekuritas yang bangkrut, Bank Kustodian ini membantu memindahkan rekening nasabahnya ke sekuritas lain sesuai kesepakatan investor. Ini dia pihak-pihak yang dapat menjadi kustodian. Lembaga penyimpan dan penyelesaian, contohnya perusahaan efek dan bank umum yang telah mendapat persetujuan dari OJK. Selanjutnya, fungsi dari Bank Kustodian sendiri adalah: pertama, memberi perlindungan dan penggantian kerugian karena kesalahan dalam pengelola jasa penitipan. Kedua, menjaga kerahasiaan mengenai rekening efek nasabah. Ketiga, wajib melakukan pelaporan kepada OJK. Nah, pelaporan tersebut berupa aktivitas bulanan terkait rekapitulasi efek, laporan tahunan, dan laporan tentang pembukuan cabang. Lanjut, yang ketiga ada wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang, misalnya surat berharga komersial, pengakuan utang, obligasi, tanda bukti utang, dan lain sebagainya yang bersifat utang. Pihak ini juga berperan untuk memberikan segala informasi dan keterangan terkait dengan pelaksanaan dari tugas OJK atau Bapepam. Selanjutnya, tugas dari wali amanat adalah: 1. Mewakili kepentingan dari kepemilikan surat berharga, baik yang di dalam ataupun yang di luar pengadilan dan sesuai dengan perjanjian atau kontrak per wali amanatnya. Yang kedua, melaksanakan ketentuan sesuai dengan kontrak serta dokumen yang terkait lainnya. Yang ketiga, mengikat diri pada pelaksanaan tugas pokok serta tanggung jawab semenjak menandatangani kontrak dengan emiten. Yang keempat, memberi keterangan serta informasi terkait dengan pelaksanaan dari tugas wali amanat pada pihak OJK. Selanjutnya yang keempat, pemeringkat efek. Penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas
yang melakukan kegiatan pemeringkat dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pemeringkat efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari OJK. Ini dia beberapa tugas dari pemeringkat efek itu sendiri. Yang pertama, pemeringkat efek mengumpulkan data terkait pengurusan atas entitas yang diterbitkan efek tersebut. Ini termasuk laporan keuangan, informasi manajemen, proyeksi bisnis, dan data. Yang kedua, melakukan analisis risiko untuk menilai sejauh mana perusahaan atau entitas memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan. Gimana nih penjelasan dari lembaga penunjang efek di pasar modal tadi? Semoga bermanfaat ya buat kalian. Untuk kalian yang ingin tahu struktur data lembaga yang ada di pasar modal. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa lagi ya yang menarik? Stay tune di YouTube, Instagram, TikTok, stockno.id ya. Share, like, and subscribe. Bye-bye.